Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Ibu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kelainan otot pada manusia. Untuk itu, simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Hampir setiap aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Untuk itu, agar tulang dan otot kita dapat berfungsi dengan baik, maka kita harus memelihara tulang dan otot. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi seimbang. Yang seperti apa ya? Nah, ini dia. Ananda harus memperhatikan 4 sehat 5 sempurna, yaitu yang terdiri dari makanan pokok, yang kedua lauk pauk, ketiga buah-buahan, keempat sayur-sayuran, dan yang kelima ditambah susu. Dan yang kedua, cara memelihara yaitu dengan posisi tubuh tegak saat berdiri. Jadi jangan membungkuk ya. Nah, ini adalah posisi tubuh yang benar dan yang salah. Jangan ditiru ya yang salahnya. Kemudian yang ketiga adalah berolahraga secara teratur. Apakah Ananda semua setiap hari berolahraga? Atau 1 minggu sekali? Agar tulang dan otot kita berfungsi dengan baik, kita juga harus memperhatikan posisi tubuh yang benar saat duduk. Bagaimana posisi tubuh kita saat duduk? Coba lihat gambar ini. Ayo anak-anakku, yang mana ya yang sering dilakukan? Ya, yang mana yang baik dan mana yang kurang baik? Nah, betul, yang ini yang kurang baik. Jadi, jangan ditiru ya. Perhatikan gambar lagi. Di sini adalah posisi duduk saat di depan komputer atau laptop. Nah, diperhatikan jangan sampai posisi duduknya seperti yang di bawah ya, membungkuk. Nanti bisa sakit dan terjadi kelainan tulang. Yang dapat mempengaruhi tulang dan otot juga adalah sikap posisi tubuh yang benar saat tidur. Coba perhatikan gambar ini. Posisi tidur mana yang Ananda sering lakukan? A, B, C, D, E, F, atau G? Nah, jawabannya adalah ini dia. Posisi tubuh saat tidur yang baik dan kurang baik. Jika kita tidak memelihara tulang dan otot kita, tentunya akan mengakibatkan penyakit atau kelainan pada otot manusia. Apa saja penyakit dan kelainan pada otot manusia? Kita lihat bersama. Yang pertama adalah hipertrofi. Apa hipertrofi ini? Hipertrofi adalah pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Contohnya hipertrofi ini adalah, wah, ini dia ototnya membesar ya, karena dipakai secara terus-menerus bekerjanya ya. Kemudian ada yang lebih mengerikan lagi, yaitu ini dia. Wah, ini bukan seperti otot ya, tetapi lebih cenderung seperti balon. Nah, ini adalah hipertrofi. Jadi jangan sampai berlebihan seperti ini sehingga menyebabkan pembesaran otot. Bukannya enak dilihat, tapi malah ngeri kan? Kelainan yang kedua adalah atrofi. Atrofi adalah
adalah kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Penyebabnya adalah makanan buruk, sirkulasi udara buruk, otot tidak digunakan atau karena penyakit yang merusak sel saraf otot. Yang seperti apa contohnya? Ini dia contohnya. Jadi di sini ototnya itu mengecil ya. Kemudian otot lengan belakang, lengan lurus dan layu. Nah, ini ciri-cirinya ya. Otot paha mengerut menjadi kecil. Otot-otot yang meluruskan lutut, otot-otot yang mengangkat kaki ini menjadi seperti ini ya. Jadi tidak sesuai dengan normalnya ya. Jadi semuanya mengecil. Tentunya kalau mengecil ini tidak berfungsi dengan baik ya. Jadi kita harus hati-hati, terutama jika penyebabnya makanan buruk. Jadi makanlah yang bergizi seimbang. Kelainan yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau salah bergerak. Contohnya seperti apa? Ini dia contohnya. Tiba-tiba sakit pundak atau sakit otot leher ya. Secara tiba-tiba itu namanya stiff atau kaku leher. Kelainan yang terakhir adalah tetanus. Apa itu tetanus? Tetanus yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita tetanus akan mengalami kejang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Seperti apa contohnya? Ini dia contohnya. Nah, di sini bisa disebabkan salah satunya misalkan ketusuk paku misalkan ya. Nah, hati-hati jika Ananda berjalan tidak menggunakan alas kaki karena bisa-bisa Ananda ketusuk paku ya. Dan itu bisa saja menyebabkan tetanus. Untuk itu kalau misalkan ketusuk paku seperti itu, Ananda harus segera pergi ke dokter dan mendapat penanganan khusus, misalnya disuntik tetanus untuk mencegah penyakit tetanus. Ada beberapa kebiasaan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan alat gerak. Yang pertama adalah membaca buku dengan posisi tidur. Ayo, siapa yang suka membaca dengan posisi tidur? Jangan dilakukan ya. Yang kedua adalah membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Contohnya ini dia. Ananda membawa tas yang mana isinya itu banyak sekali. Nanti lama-kelamaan akan terjadi kelainan pada otot tulang belakang ya. Hati-hati bagi Ananda yang suka membawa beban yang terlalu berat. Nanti bisa jadi seperti ini. Yang ketiga adalah tidur dengan posisi yang tidak benar. Coba lihat di gambar ini, posisi yang tidak benar yang mana ya? Yang kelima adalah menulis dengan tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Perhatikan gambar ini. Ada 4 buah gambar yang mana keempat gambar ini yang baiknya adalah yang D ya. Itu adalah cara duduk yang benar. Ibu akan memperjelas foto ini untuk menjelaskan mengenai
kelainan tulang saat duduk. Coba sekarang Ananda lihat posisi duduk dari A sampai C. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah kifosis. Apa itu kifosis? Kifosis adalah punggung bungkuk. Ya, Ananda bisa lihat di gambar itu. Yang B adalah lordosis. Apa itu lordosis? Lordosis adalah punggung bawah melengkung ke dalam. Nah, seperti itu gambarnya. Dan yang ketiga adalah skoliosis. Skoliosis adalah lengkungan di samping tulang belakang. Jadinya seperti itu posisi tulang belakangnya. Nah, kalau yang D itu adalah posisi duduk yang benar. Jadi ketika Ananda belajar harus posisi duduknya seperti yang D ini agar tulang belakangnya baik sehingga tidak ada kelainan tulang. Dan yang terakhir adalah berjalan dengan tubuh membungkuk. Lihat gambar ini. Nah, yang tengah ini adalah posisi berjalan yang baik. Jadi harus tegak ya. Jangan sampai seperti yang di samping kanan dan di samping kiri ya. Karena kalau misalkan Ananda berjalan seperti itu, nanti akan menyebabkan kelainan tulang. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini mengenai kelainan otot dan tulang sudah selesai. Terima kasih untuk Ananda yang telah menyimak pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Semoga kita dapat bertemu kembali di materi selanjutnya. Terima kasih. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.